Dibawa ke kemana-mana ya. Mana-mana ya. Sama kuman sereknya, bawa ke kuman. Sereknya nanti mama udah nggak ada lagi. Mama udah bisa ngomong kalau sereknya udah nggak ada lagi. Kalau mama masih ada sereknya, mama nggak bisa ngomong lagi. Jagain kerjaannya Papa dari kemarin. Bapak Ibu saudara-saudara, dua anak kecil dalam tayangan tadi adalah keponakan-keponakan saya yang agak lebih besar, namanya Marsha, dan adiknya namanya Isyana. Tayangan tadi menunjukkan satu kebiasaan mereka sebelum tidur, yaitu doa bersama. Kadang-kadang mamanya alias kakak saya, Bapak Ibu Saudara, suka dengan sengaja merekam apa saja yang mereka doakan sebelum tidur. Dan tidak jarang kami merasa terhibur, kami tertawa, sekaligus hangat hatinya mendengar doa-doa mereka. Doa-doa yang jujur, doa-doa yang polos dan apa adanya. Kalau yang tadi mereka sedang berdoa untuk mamanya yang kala itu suaranya serak, dan bagaimana mereka berdoa supaya kuman-kuman menjauh dari suara mamanya. Kakaknya Marsha sudah lebih memahami kata-kata arti dari bahasa Indonesia, tapi sebetulnya adiknya Isyana hanya mengekor saja, mengikuti apa yang diucapkan kakaknya tanpa mengerti artinya. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, kepolosan, kejujuran, keterbukaan yang ditampakkan oleh anak-anak kecil. Berbicara tentang anak-anak, Bapak Ibu Saudara, Matius 18 ayat 2 sampai dengan 4 berkata demikian. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berbicara tentang anak kecil, Bapak Ibu Saudara, mereka seringkali diremehkan dan dipandang sebelah mata. Mereka dianggap sebagai pihak yang lemah, pihak yang belum bisa berbuat banyak. Tetapi justru dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengajak kita belajar dari kehidupan seorang anak kecil. Seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara, adalah pihak yang sangat bergantung kepada orang tuanya. Mereka bisa melanjutkan kehidupan kalau ada orang-orang dewasa yang memilih untuk menaungi mereka, memberikan mereka kasih sayang, pemeliharaan, dan lain seterusnya. Maka kebergantungan penuh anak-anak kecil ini terhadap orang dewasa mau menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia juga sebenarnya bergantung penuh kepada kasih setia Bapa di sorga. Saudara, biasanya seiring orang beranjak dewasa, ketika mereka sudah mulai diisi oleh banyak pengalaman, banyak pengetahuan, ada banyak hal yang dihasilkan, manusia cenderung lupa akan kebergantungannya pada Allah. Manusia kemudian merasa mampu, merasa hebat, merasa bisa mengandalkan dirinya sendiri. Maka belajar dari seorang anak kecil membuat kita menghayati kembali bahwa sesungguhnya kehidupan kita bergantung penuh pada kasih setia Tuhan. Kita tidak bisa melalui kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sesungguhnya hanya di dalam kasih setia Tuhan itulah kita dapat melanjutkan kehidupan. Maka hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menjadi seperti seorang anak kecil, mengingatkan kita kembali untuk mengakui Tuhan sebagai sumber kehidupan kita yang utama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena anak kecil begitu bergantung pada orang tuanya atau pada pihak dewasa lain yang menaungi dia, maka anak kecil itu juga harus menundukkan diri dalam ketaatan. Mereka harus mengakui otoritas dari orang tua atau orang dewasa lain yang menaungi dia. Demikianlah juga Bapak Ibu Saudara sebagai manusia, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, seberapapun banyak hal yang kita miliki, kita tetap harus menundukkan diri kita di bawah otoritas Tuhan.
Kita tidak bisa hanya merancangkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita perlu bertanya apakah ini hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak, maka dengan kerendahan hati kita mau melepaskan ego dan ambisi-ambisi pribadi kita itu demi penundukan diri di bawah otoritas Allah. Kalau hal yang pertama, anak kecil mengajarkan kita tentang kebergantungan, hal yang kedua mengajarkan kita tentang ketaatan, penundukan diri pada otoritas Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, anak kecil juga mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Anak kecil itu cenderung jujur, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka tidak sukai, apa yang mereka senangi, biasanya itu langsung tercermin dari raut wajah, sikap, dan perilaku mereka. Ketulusan anak kecil mengajarkan kita untuk juga menjadi orang yang tulus dan apa adanya. Seringkali orang dewasa dipenuhi dengan berbagai strategi, berbagai intrik, berbagai rencana-rencana tersembunyi. Anak kecil mengajarkan kita untuk terus mempertahankan ketulusan dalam hati kita, termasuk kejujuran kita di hadapan Tuhan. Sebagai Bapa di sorga, Dia sungguh menerima keberadaan kita apa adanya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekarang masih ada yang menghabiskan waktu banyak bersama dengan anak-anak di rumah, jangan hanya diomelin Bapak Ibu Saudara, tetapi belajarlah juga dari mereka. Biarlah tingkah laku mereka, kehidupan mereka menjadi refleksi tersendiri bagi kita untuk terus menjadi seorang anak yang taat, bergantung, dan sungguh tulus di hadapan Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita.